Saat kecil, kita suka sekali tertawa. Namun seiring bertambah dewasa, kita mungkin saja lupa bagaimana caranya tertawa. Kita terlalu sibuk menjadi orang yang serius. Padahal tertawa seringkali dianggap sebagai obat terbaik dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas tertawa sebagai obat terbaik. Tertawa seringkali menjadi bahasa universal. Ketika kita tidak memahami apa yang orang lain sampaikan, namun ketika orang itu tertawa, kita jadi bisa ikut tertawa. Menariknya, tertawa itu bukan hanya ketika kita melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang lucu. Tapi tertawa punya berbagai variasi. Bisa sebagai bentuk kesopanan, ketidaknyamanan, atau memang merupakan sesuatu yang bahagia. Tertawa merupakan cara manusia mengekspresikan apa yang dia rasakan. Di sisi lain, ketika seorang tertawa, dia mendapatkan banyak manfaat untuk fisik dan mental. Tertawa bisa menaikkan imunitas tubuh, menurunkan stres, membuat tubuh jadi rileks, dan masih banyak lagi. Dalam konteks sosial, tertawa bersama dengan orang lain bisa meningkatkan hubungan, menarik orang lain, meningkatkan kerjasama tim, dan bahkan bisa meredam konflik. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Tertawa punya kekuatan yang luar biasa. Tertawa bisa menghentikan nafas kita sesaat. Tertawa membuat kita berhenti bicara. Tertawa bisa membuat kita berhenti mengerjakan apa yang kita kerjakan sekarang. Dan tertawa seringkali sulit dikontrol. Menariknya, tertawa memiliki aspek sosial dan menular. Ketika orang lain tertawa, kamu mungkin saja ikut tertawa. Ketika orang itu tidak bisa berhenti tertawa, begitu juga dengan kamu. Semakin kamu dekat atau suka dengan seseorang, maka kecenderungan kamu untuk tertawa dengan orang tersebut akan semakin besar. Nah, apa sih yang membuat kita tertawa? Bayangkan kamu sedang berada dalam sebuah video call dan dalam kondisi mute. Kemudian orang lain mulai masuk ke dalam ruangan meeting online. Sambil menunggu semuanya hadir, mereka lalu mengobrol dan tiba-tiba saja mereka semua tertawa kecuali kamu. Kamu hanya mendengar saja tanpa senyum apalagi tertawa. Nah, kamu jadi bingung, apa sih yang lucu? Ternyata tertawa itu tidak selalu merupakan respon atas sesuatu yang lucu. Anggapan banyak orang kalau kita tertawa karena sesuatu yang lucu. Padahal banyak tertawa yang kita hasilkan merupakan bentuk komunikasi sosial. Kita tertawa ketika kita sedang berada dengan orang lain. Kita akan lebih mudah tertawa ketika bersama orang lain daripada sendirian. Ditambah lagi apabila kita suka dengan orang tersebut. Tertawa merupakan cara kita membuat atau mempertahankan koneksi sosial. Ini merupakan cara efisien untuk memperlancar interaksi sosial dengan orang lain. Tapi ketika kita berada dalam sebuah percakapan yang panjang, tertawa merupakan gestur kalau kamu setuju. Kalau kamu memahami dan mengakui apa yang disampaikan. Ada yang menganggap tertawa dalam sebuah interaksi sosial sebagai sesuatu yang fake. Nggak percaya? Coba kamu buka media sosial dan ketik laughs in corporate atau corporate laugh. Kamu akan melihat berbagai video di mana mereka memperagakan tertawa sebagai aktivitas sosial. Namun di sisi lain, kita melihat seorang yang tertawa terbahak-bahak bahkan sampai memegang perutnya atau meneteskan air mata sebagai sesuatu yang murni, orisinal, dan jenis tawa yang sesungguhnya. Tapi walaupun dikategorikan sebagai fake, tertawa sosial itu sama sekali tidak buruk. Bahkan di berbagai kesempatan, hal ini merupakan cara kita beradaptasi secara sosial dengan orang lain. Ketika orang lain membuat kita tertawa, kita menganggap orang itu lucu atau punya selera humor yang baik. Padahal maksud sebenarnya adalah saya suka dengan orang itu dan saya tertawa ketika berada di dekat orang itu. Jadi orang itu tahu kalau saya suka dengan dia dan mungkin orang itu jadi suka dengan saya. Apakah kamu tahu kalau tertawa ternyata merupakan sebuah obat yang kuat? Iya, kamu tidak salah dengar. Tertawa bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan melindungi diri dari efek stres yang merusak. Tidak ada yang bekerja lebih cepat dan lebih bisa diandalkan untuk mengembalikan keseimbangan pikiran dan tubuh selain tawa yang baik. Saat masih kecil, kita seringkali tertawa ratusan kali dalam sehari.
Tapi semenjak dewasa, hidup kadang terasa begitu serius dan tertawa jadi semakin jarang. Apa yang terjadi ketika kamu tertawa? Tertawa bisa membuat tubuhmu jadi rileks. Tertawa yang lepas bisa meredakan ketegangan fisik dan stres, membuat otot menjadi rileks hingga 45 menit setelahnya. Selain itu, tubuh melepaskan hormon endorfin, senyawa kimia yang dihasilkan oleh tubuh sebagai pereda rasa nyeri alami ketika sakit atau stres. Studi di Norwegia menemukan orang yang punya selera humor yang kuat punya usia yang lebih panjang dibandingkan dengan yang tidak. Perbedaan ini sangat signifikan ketika seseorang mengalami tantangan hidup yang berat, misalnya menderita kanker. Tertawa juga membuat suasana hati menjadi baik dan perasaan positif ini terus ada bahkan ketika kamu sudah berhenti tertawa. Humor membantu kamu untuk punya pandangan positif dalam hidup dan optimis saat menghadapi situasi sulit, kekecewaan, dan kehilangan. Lebih dari sekedar jeda dari kesedihan dan rasa sakit, tertawa memberikan kamu keberanian dan kekuatan untuk menemukan sumber makna dan harapan baru. Bahkan di saat-saat tersulit sekalipun, sebuah tawa atau bahkan sekedar senyuman bisa membuat kamu merasa lebih baik. Mungkin perlu dipahami, untuk menghadirkan hal-hal lucu dalam hidup, kamu bahkan tidak perlu tertawa terbahak-bahak. Menemukan sesuatu yang lucu saja bisa memiliki manfaat yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghadirkan banyak tawa dalam hidup? Pertama, jangan khawatir untuk menjadi lucu. Humor itu bukan merupakan sebuah bakat, tapi sebuah kebiasaan. Jangan terlalu cemas untuk berusaha jadi lucu, tapi jadikan dirimu terbiasa untuk melihat humor dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kamu tidak sengaja menumpahkan kopi, tertawakan kejadian itu. Setiap harinya kita bisa menjalani situasi yang berbeda. Ada drama, horor, atau memang beneran lucu. Tapi seberapa sering kamu melihat hidup dalam sudut pandang yang lucu? Kedua, jangan terlalu kaku. Seiring bertambah dewasa, kita ingin dilihat sebagai orang yang serius. Kita tidak ingin dilihat sebagai seorang yang cengangas-cengenges. Alhasil, raut muka kita menjadi sangat serius. Tapi, apakah kamu tahu, orang yang punya selera humor yang baik justru lebih disukai dan bisa meredam konflik? Humor bisa menjadi jembatan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Bahkan ketika kamu dianggap sebagai orang yang humoris, kamu cenderung lebih disukai. Ketiga, latih dirimu untuk tertawa. Mungkin sekarang kamu sudah lupa bagaimana caranya tertawa. Tidak apa-apa, kamu bisa melatihnya. Mungkin dengan jurnal humor. Setiap malam sebelum tidur, coba catat 3 kejadian yang kamu anggap lucu di hari itu. Nah, setiap kali kamu merasa sedang down atau stres, rehat sejenak dan baca jurnal ini. Mungkin saja kamu jadi bisa tertawa atau sekedar senyum simpul. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.